lawan jenis ada masalah, tambahan terus. Tapi kalau kita sadar, menyadari diri bahwa masalah itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, semua orang pasti punya masalah. Kita balik lagi ke diri sendiri, saya pengen sukses gimana caranya? Berarti emosi itu harus dikelola. Kita harus sadar, oh iya ya, mama sama bapak nyuruh ini, nyuruh sholat, nyuruh kerja, atau bantuin di rumah. Ada kan efeknya nanti? Buat jangka pendek atau jangka panjang pasti ada gunanya. Ketika kalian baik, mama sama bapak pasti kemungkinan kalau ada rezekinya menyekolahkan lagi atau kuliah lagi. Tapi harus sadar diri dengan keadaan keluarga, emosinya dijaga lagi. Oh iya ya, mama sama bapak nggak mungkin sanggup menyekolahkan saya lagi. Berarti saya harus apa? Kerja. Cari kerja gimana caranya? Oh, nanti mungkin ada pengumuman atau ada pemberitahuan dari tetangga atau siapa, atau nyarilah lowongan pekerjaan. Ketika nanti saya kerja, saya bisa menghasilkan uang, saya bisa sekolah lagi dengan uang sendiri. Ada yang cepat gak? Kalau lagi emosinya lagi baik, ada sih yang cepat menikah sama yang kaya gitu. Ada nih dua di ibu nih. Terus ketika sudah menyadari diri dengan mengelola emosi, pasti ada jalannya, pasti ditemukan jalannya dari mama. Kenapa nih guru selalu atau ada yang ngasih tugas terus-terusan atau ada yang marah-marah? Mama yang cat tugas. Buat apa kesalahannya? Ketika nanti kuliah, tugas itu pasti lebih berkali lipat-lipatnya. Ya Pak Rudi? Iya, pasti banyak tugasnya. Ketika di sekolah sekalian sudah bisa memilah bahwa tugas ini diselesaikan kapan, gimana caranya menyelesaikan tugas, pasti nanti kuliah yang begitu berat 4 tahun bisa diselesaikan. Ketika nanti ada beberapa orang yang, ya beberapa guru yang lumayan ini, tarik nafas ketika ada masalah ya. Terus kelola emosi yang duanya, ketika sudah menyadari diri, mengelola. Buat apa emosi itu dikelola? Untuk kepedulian, bahwa kita harus peduli. Dalam emosinya sudah tidak ada, boro-boro peduli kan pikiran, kalau jauh aja gak bakalan peduli. Entah itu peduli pada seseorang atau peduli sama diri sendiri. Main we gitu nya. Yang paling riskan itu tidak peduli sama diri sendiri ketika banyak masalah. Nanti bisa jalan-jalan sendiri dari ujung ke ujung, paling ngobrol, baru mau anggel. Seterusnya untuk emosi itu untuk bisa mempengaruhi suasana belajar yang tadi. Lah, si bapak eta si ibu eta mah kasih diajar. Reang deui. Bogan galak. Ada yang punya sekolah? Ya. Mau pelajaran apapun, suasana belajar berarti dari rumah dulu awalnya. Kalau dari rumah sudah pasti dari ke sekolah gimana? Mending sare aing. Pernah ngerasain? Apalagi harus diputusin. Pernah juga ya ngerasain. Diajar teh hoream-hoream deui. Karena apa? Emosi dari rumahnya sudah tidak ada. Salah satunya emosi yang pasti bisa meningkat lagi ke yang baik. Besok kita TKA. Bulan apa? Oktober. Kalau nilainya nanti buat
kuliah bisa mempengaruhi grade-nya, bisa ke UI, Unpad, ITB, IPB, berarti harus semangat lagi belajarnya. Karena emosi kalian dari situ dicuatnya. Di apa? Berarti saya harus nilai lebih besar dari teman-teman atau dari angkatan kelas 12 karena saya pengen ke IPB, ke ITB. Apalagi ke UI, Unpad. Ya mungkin salah satu emosi untuk cita-cita kalian lebih tinggi lagi. Dari rumah, tapi ditata dulu dari rumah ke mama bapak. Ma, Pak, saya boleh nggak kalau saya punya emosi untuk kuliah ke ini. Kalau mama bapaknya boleh, pasti lebih semangat ya. Boleh, tapi dengan syarat mengajukan beasiswa. Bisa nggak 4 tahun tanpa bayar? Bisa. Biar semangat lagi ya. Wah, kieu mah nilai halus. Tanpa bayar, kuliah 4 tahun, mau ke swasta mau ke negeri. Bisa nggak? Bisa. Yang kemarin ketua OSIS yang perempuan tuh kan itu KIP pakai beasiswa 4 tahun di IPB. Lara itu tanpa bayar. Ya biar kalian tambah semangat lah ya. Berarti saya punya cita-cita walaupun orang tua menengah ke bawah, saya bisa 4 tahun tanpa bayar dengan cara nilai lebih bagus lagi. Semangat nggak? Terus harus semangat. Terus emosi itu untuk apa? Dikelola. Tujuan yang ingin dicapai nyambung ke yang tadi. Dan kalau nggak dikelola emosi, tujuan nggak bakalan tercapai. Tadi kuliah, pengen kerja misalnya, tapi emosi tidak dikelola, tidak nyampe ke tujuannya. Tadi bisa naon cina, bisa jalan-jalan tanpa tujuan, jadi naon lihat. Makanya sekarang kelas 12 itu kelola emosi itu paling penting sekarang. Kalau tidak bisa sendiri sama teman dekat, tidak bisa lagi sama pihak sekolah kayak Budia, Pak Sugeng. Kalau tidak bisa lagi ada wali kelas, ada wali siswa ya, ada guru BK-nya, sok curhat. Bu, saya ini di rumah seperti ini dengan teman seperti ini. Ya PR Ibu G-nya. Kelas 12 kemarin di kelas ini ya. Itu contoh paling nyata. Ketika tidak bisa mengelola emosi yang akhirnya pasrah. Saya keluar dari sini. Itu dari mana katanya dia keluar dari sini tidak bisa mengelola emosinya karena tugas. Terlalu banyak tugasnya. Mulai hari ini, malam ini tugas dicatat apa aja yang harus dikumpulkan terlebih dahulu, ya. Apa aja, harus kapan ngumpulinnya, bisa nggak bisa dikumpulkan. Orang lain 2 lembar, nggak apa-apa, kita mah setengah lembar deh. Asal ngumpulkan ada namanya, sudah tercatat di guru mapel bahwa kalian sudah pernah mengumpulkan. Bisa? Bisa. Tidak ada lagi yang menyerah karena tugas. Kalau kalian menyerah dengan tugas hari ini, tujuan yang kalian tadi pengen capai kuliah gimana? Di mana ini? Selesai enggak? Ketika di rumah habis sholat, bergejolak nih emosi nih. Kehul ka mama, kehul ka babaturan, kehul ka guru. Caranya gimana? Coba berdiri. Kalau enggak, ya bari duduk lah nggak apa-apa ya. Bari sila habis sholat. Tarik nafas dari hidung, coba. Mulai itu. Tarik nafas, balik kepalkan tangan. Tarik nafas. Keluar dari hidung atau dari mulut pelan-pelan. Sampai tenang. Coba ya. Sampai tenang.
Rudi lulusan tugasnya, tapi jangan diomongin dalam diri. Tapi kalian dengan solusinya apa tadi? Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, balik lagi. Kalian di kepala itu ditanamkan, si bapak ini ngasih tugas, si ibu ini ngasih tugas, pasti ada tujuannya. Sehabis tarik nafas, emosinya direda oleh sendirinya, pasti reda lah. Ya, berarti ini guru ada niat baiknya. Kalau seperti ini, mama juga pasti ada gitu. Solusi dari mama tuh apa? Ternyata nyuruh teh libur sore wae lain sholat bantu di imah, ada ya? Rasain ke baheula. Itu salah satu meredakan emosi. Tarik nafas, buang pelan-pelan, terus kalian ajak ngomong diri sendiri. Kalau nggak bisa dengan diri sendiri, boleh ke guru BK-nya, ke wali kelasnya boleh. Asal punya teman buat curhat. Teman yang kalian yang kemarin satu kelas tidak ada yang kenal apa masalahnya, ya? Kenapa? Orang tuanya aja tidak ngerti itu kenapa, apalagi temannya. Makanya kalian kalau punya masalah apapun, setelah emosinya tidak bisa dikelola sendiri, coba cari teman atau guru yang kalian percaya atau dekat. Bisa? Nah, tadi ada kertas kosong. Ya. Anggap ini diri kalian. Ya? Ya, anggap ini diri kalian. Ketika emosi, banyak masalah, apa yang akan kalian lakukan? Arek disobek, arek diremet, arek dilempar. Ini anggap diri kalian. Ketika saya punya masalah, mau diapakan kalian teh? Benar, boleh sama Bu Dia. Sudah? Mau dilempar, mau disimpan? Mau dilempar ke mana? Apa hasilnya setelah diremet? Bisa balik seperti ini lagi? Kalau ini diri kalian, setelah ada masalah dengan solusi yang tadi, ajakal tak? Saya susah balik lagi ke awal ketika punya solusi. Ketika yang masih halus, saya punya solusi nih. Saya belum ngapa-ngapain diri saya. Saya belum dia menurutnya masih bisa lah. Ketika ada solusi lagi, saya bangkit lagi. Kalau sudah lemes, bangkitnya susah nggak? Susah. Disetrika hese, apalagi sudah sobek dijahit hese. Ketika yang masih halus, masih seperti ini, saya punya solusi dari mama, dari guru BK atau dari teman. Saya bisa bangkit lagi loh. Saya bisa mencapai cita-cita saya dari awal lagi. Tapi yang dari remetan itu bisa nggak bangkit lagi? Kalau ini diri kalian remet nih, tapi bisa bangkit lagi nggak? Bisa dengan susah kerja keras. Ya, untuk masa depan kalian bisa kok. Ya, terima kasih. Walaupun ini remet, walaupun ini sobek, anggap dengan diri kalian, bisa nggak berdiri lagi atau mencapai tujuan lagi? Bisa. Ketika kalian masih punya jalur yang lurus.
Bangkit lagi dong? Iya. Ada semangat lagi? Ya. Seperti itu. Ketika kalian putus dalam hubungan dengan laki-laki, nah 5 tahun lagi anu kasep anu beunghar nungguan. Amin. Sini mama sholatin sholawatna ya. Nih, saya bukan siapa-siapa, dari keluarga apa. Bisa nggak sukses dibanding dengan orang kaya nih? Bisa. Dengan usaha kerja keras bisa kok. Ada pertanyaan? Sudah cukup paham? Paham. Pokoknya intinya kelola emosi bagi yang punya tujuan. Karena banyak rintangannya. Sebenarnya hidup itu tidak lurus, tidak mulus gitu. Bagi sebagian orang, yang mulus ada nggak? Ada. Cuma ketika mulus tidak bisa menggunakan dengan baik, sukses nggak? Belum tentu, kan ya? Makanya seadanya kalian dari keluarga apapun, siapa saya, kelola emosi yang paling penting. Saya bisa jadi seseorang berdiri dan sejajar dengan teman sekelas ini. Ya, kalaupun bukan nanti tidak kuliah, percaya diri aja. Gak apa-apa, mungkin saya sudah di sini takdirnya. Balik ke situ lagi, takdirnya. Saya cuma sampai sini, bisa kok. Nanti kalau ada apa-apa di kelas, berusaha curhat ya. Karena tugas kalian tuh belum selesai, masih banyak sampai semester 5 akhir itu. Nanti kalau nggak curhat ke wali kelas, ke ibu boleh. Sudah cukup? Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada ini, silakan ke ruang BK ya. Ya.